Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua hari ini, itu saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi dan lingkungannya. Karena di dalam mata kuliah pengantar akuntansi ini, teman-teman harus seragam. Artinya apa? Karena saya rasa tidak semua teman-teman yang ada di kelas ini itu adalah lulusan dari IPS waktu SMA dulu, sehingga kita perlu pemahaman dulu tentang apa sih sebenarnya akuntansi itu dan bagaimana lingkungan akuntansi sehingga kita bisa menyusun yang namanya laporan akuntansi nantinya, yaitu laporan keuangan. Nah itu. Tuh. Oke. Kemudian mungkin kita akan melihat terkait lingkungan perusahaan dulu, ya. Jadi yang namanya untuk dapat menciptakan kekayaan sebagai tujuan didirikannya sebuah perusahaan itu harus melakukan tiga kegiatan utama. Mungkin saya akan flashback juga ke teman-teman semua. Kira-kira perusahaan itu didirikan untuk apa sih? Nah itu kan. Banyak tujuan perusahaan yang didirikan itu tujuannya adalah profit oriented, artinya orientasi mereka itu adalah pada laba, untuk memperoleh laba. Namun ada juga perusahaan yang orientasinya ketika didirikan itu bukan mencari laba. Nah, seperti itu ya. Nah, tujuan utama perusahaan didirikan itu lebih ke arah memakmurkan kepada para stakeholder. Stakeholder di sini siapa? Orang yang berkepentingan di dalam perusahaan. Bisa pemilik perusahaan atau pemegang saham, bisa masyarakat secara umum, bisa konsumen, bisa pemerintah, bisa serikat buruh, bisa debitur maupun kreditur. Nah, sehingga perusahaan ini penting tujuannya didirikan itu jelas tujuannya apa. Nah, di dalam perusahaan itu didirikan, mereka punya 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah mendesain produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi kalau Anda punya usaha, jangan berpikirnya itu adalah saya mau mendirikan usaha apa, tetapi fokuskan pada konsumen itu butuh apa, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, memproduksi produk tersebut secara cost efektif. Artinya apa? Produk itu dibuat seminimal mungkin biayanya, ditekan seminimal mungkin. Orang ketika membuat produk, biasanya mereka menginginkan biaya yang rendah, tetapi jualnya dengan harga yang tinggi. Nah, Anda tetap bisa membuat produk dengan biaya yang rendah, tetapi kualitasnya juga oke, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memasarkan produk tersebut secara efektif kepada konsumen. Artinya, ketika Anda membuat produk, itu buat pemasaran yang efektif, tidak membuang biaya. Kenapa? Karena marketing di sini perannya sangat besar, dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu juga lumayan besar. Kemudian selanjutnya jenis perusahaan. Mungkin teman-teman semua sudah bisa membedakan ya. Jenis perusahaan di sini ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur. Mungkin saya kasih kata kunci sedikit gitu ya. Kalau perusahaan jasa berarti perusahaan itu fokusnya pada jasa. Artinya mereka tidak memproduksi produk secara fisik. Contohnya adalah perusahaan transportasi, kemudian konsultan manajemen, konsultan bisnis, kemudian dokter. Nah, itu adalah perusahaan jasa. Mereka bergerak di bidang jasa dan pekerjaan mereka itu tidak bisa dilihat secara fisik produknya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang mereka menjual produk itu ketika mereka mengambil produk itu dari perusahaan lain, kemudian mereka akan menjual kembali kepada konsumen. Mereka tidak memproses produk itu sendiri, tetapi mereka akan menjualkan kembali kepada konsumen. Yang terakhir itu adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini apa? Perusahaan yang dia memang sengaja mencari bahan baku atau bahan mentah, mengubah bahan mentah itu menjadi bahan jadi sehingga siap dipakai oleh konsumen. Selanjutnya, nah ini yang saya singgung tadi tentang stakeholder perusahaan, bahwa laporan keuangan perusahaan itu digunakan oleh calon investor, oleh pemegang saham, oleh pemerintah, oleh kreditor, oleh pemasok, oleh serikat pekerja. Jadi ini adalah orang-orang yang berkepentingan di perusahaan. Kemudian kita mengarah ke akuntansi. Pengertian akuntansi itu apa? Akuntansi adalah sistem informasi
yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, bahwa informasi itu berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi perusahaan. Nah, pemakai informasi itu siapa? Bisa dibedakan ke dalam eksternal perusahaan, bisa dibedakan ke dalam internal perusahaan. Jika kita bicara eksternal perusahaan, pemakai informasi akuntansi itu ada kreditor. Kreditor ini adalah pihak yang memberi pinjaman kepada perusahaan, artinya dia yang punya uang. Bisa kepada pemerintah terkait dengan pajak, bisa kepada pemegang saham karena dia investor, ya kan. Kemudian bisa kepada calon investor, orang yang kira-kira prospek untuk membeli saham perusahaan itu, atau supplier yaitu pemasok. Nah, kalau internal perusahaan, pemakai informasi akuntansi ini bisa direktur, bisa manajer produksi, bisa manajer keuangan, bisa manajer personalia, atau bahkan karyawan yang lain itu butuh yang namanya laporan keuangan. Nah, selanjutnya, akuntansi keuangan itu apa? Sistem akuntansi yang pemakai informasinya lebih ke arah eksternal organisasi perusahaan. Jadi akuntansi ini dibedakan menjadi dua, ya. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen atau akuntansi perusahaan. Akuntansi keuangan itu ketika sistem akuntansi itu dipakai oleh eksternal perusahaan. Kalau akuntansi manajemen itu lebih diarahkan pengguna laporan keuangan itu adalah internal perusahaan seperti manajer pemasaran, kemudian manajer produksi, manajer keuangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya, informasi apa kira-kira yang dibutuhkan oleh pihak yang berhubungan dengan perusahaan? Kalau kreditor itu biasanya besarnya kekayaan perusahaan itu akan mereka lihat ketika perusahaan itu mengajukan pinjaman. Kira-kira layak nggak mereka itu mendapatkan pinjaman perusahaan. Kemudian kemampuan menghasilkan laba, perusahaan memperoleh labanya caranya seperti apa? Atau perbandingan hutang dan total kekayaan semakin lama atau semakin lama semakin tahun hutang perusahaan sama total ini impas apa enggak gitu. Jangan-jangan lebih banyak hutangnya daripada aset perusahaan. Nah, ini yang biasanya dipertimbangkan oleh kreditor. Kemudian kalau pemerintah biasanya lebih ke arah laba usaha yang diperoleh karena kaitannya dengan penentuan pajak. Kemudian kalau calon investor, informasi apa yang dibutuhkan? Laba usaha beberapa tahun terakhir berapa? Kira-kira jangan-jangan ketika saya itu mau menginvestasikan saham di perusahaan itu, jangan-jangan perusahaan nggak bisa ngasih saya return, nggak bisa ngasih saya tingkat pengembalian, sehingga saya nggak dapat apa-apa nih dalam meskipun jadi pemegang saham. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau pemasok ini lebih ke arah besarnya kekayaan perusahaan. Kira-kira perusahaan itu ketika saya supply barang seperti ini mereka bisa bayar nggak? Nah, itu. Jadi lebih ke arah situ kalau pemasok. Kemudian kalau pemegang saham ya fokusnya memang sama dengan calon investor, yaitu laba usaha yang diperoleh sama perubahan kekayaan perusahaan. Kira-kira kekayaannya semakin lama semakin berubah atau tetap saja. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak dan itu memang penting dari fungsi laporan keuangan ini. Kemudian kalau manajer produksi ini yang internal ya, rincian biaya yang diperlukan untuk membuat produk perusahaan. Kira-kira biayanya kita punya investasi dana sekian, kira-kira cukup nggak ketika saya harus menghasilkan produk ini, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, manajer pemasaran, biaya produksi dari setiap produknya, itu kira-kira biayanya berapa. Nah itu. Kemudian perbedaan pembukuan dan akuntansi. Pembukuan itu adalah aktivitas pencatatan data suatu perusahaan dengan suatu cara tertentu. Seorang pemegang pembukuan mungkin bertanggung jawab terhadap seluruh catatan usaha suatu perusahaan, tetapi mungkin juga hanya bertanggung jawab pada bagian tertentu saja. Jadi aktivitas pencatatan itu namanya pembukuan. Sedangkan kalau akuntansi itu mementingkan aktivitas pada desain sistem pencatatan, mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan data yang mereka peroleh dari bagian pembukuan itu tadi. Akuntan itu seringkali memeriksa pekerjaan para pemegang pembukuan, gitu ya. Nah, kemudian di sini saya munculkan ada Luca Pacioli, gitu ya. Luca Pacioli ini adalah mereka itu ahli matematika
dari Italia yang mereka adalah orang pertama kali melaporkan tentang praktek metode tata buku berpasangan atau double entry system, atau yang lebih dikenal sekarang namanya praktek pembukuan neraca. Laporan laba rugi itu penemunya adalah Luca Pacioli. Ya. Nah, kemudian posisi Pacioli itu berada di sebagai pengajar di Universitas di Perugia, Italia. Nah, mereka itu banyak dikenalkan pedagang-pedagang itu utamanya waktu itu dikenalkan sama Pacioli ini untuk membantu terkait pembuatan laporan supaya itu terstruktur seperti itu. Nah, kemudian ada di sini adalah profesi akuntan. Akuntan perusahaan itu adalah akuntan yang bekerja untuk internal perusahaan dan bertugas menyiapkan informasi keuangan perusahaan di mana mereka bekerja. Sedangkan kalau akuntan publik itu adalah akuntan yang memiliki posisi independen dan mereka itu bekerja untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasa mereka. Kalau akuntan pemerintah fokusnya pada bidang pemerintahan, kalau akuntan pendidik itu yang mengabdikan dirinya di dalam institusi tertentu yang bertugas menyiapkan, membimbing, dan melatih naradidik untuk menjadi akuntan profesional. Itu adalah profesi-profesi akuntan. Nah, ini adalah spesialis bidang akuntansi, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, auditing, sistem akuntansi, dan lain sebagainya. Kemudian ada kode etik, bahwa setiap akuntan itu harus selalu mempertahankan nama baik profesi. Jadi mereka harus netral. Dimanapun pekerjaannya, mereka tidak boleh terlibat yang namanya korupsi. Jadi mereka posisinya harus netral. Kemudian ini juga jenis kode etik. Selanjutnya jenis badan hukum. Badan hukum perusahaan itu ada badan hukum perusahaan perseorangan, persekutuan, komanditer Vennootschap, kemudian ada PT. Nah, ini saya rasa perbedaannya teman-teman sudah banyak yang tahu ya, kalau perusahaan perseorangan ya dimiliki oleh satu orang. Kalau firma itu biasanya mereka oleh 2 orang atau lebih. Kalau CV ini biasanya berkelompok ya, tim gitu ya. Kalau perseroan terbatas ini lebih ke arah perusahaan itu sudah terbuka, artinya sahamnya sudah banyak ditawarkan ke perusahaan lain atau kepada investor lain. Nah, kemudian yang terakhir kalau ciri perseroan terbatas itu kepemilikan dalam bentuk saham, tanggung jawab yang terbatas, kemudian umur tidak terbatas, pemilikan kepentingan dalam perusahaan dan hak atas laba. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di materi pertama terkait pengenalan apa sih sebenarnya akuntansi itu nanti gitu ya. Jadi sebelum nanti kita bahas ke materi selanjutnya lebih ke arah hitungan. Jadi mungkin saya akan kenalkan dulu sebenarnya akuntansi ini membahas tentang apa. Oke, saya rasa materi dari saya cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum.